ketika mau perpindahan jabatan tetapi terkendala oleh usia atau umur. Gimana nih Mbak? Kenaikan jabatan. Iya, perpindahan jenjang jabatan, ya? Perpindahan jabatan, Oke, siap. tapi terkendala oleh umur itu kira-kira gimana nih Mbak kasusnya kalau kayak gitu? Ya, mohon maaf lahir batin kalau itu nggak bisa diproses, Mas. PKPLJJ menjalani dengan hati, menjembatani solusi. Hai, apa kabar Sobat Jafung Jalan dan Jembatan? Semoga Sobat Jafung Jalan dan Jembatan dalam kondisi sehat semua. Selamat datang di program Teras Bina Marga, persembahan dari Asosiasi Profesi Jabatan Fungsional, Penata Kelola dan Penata Laksana Jalan dan Jembatan, bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Nah, Sobat, asosiasi ini merupakan wadah organisasi jabatan fungsional yang menghimpun segenap penata kelola dan penata laksana jalan dan jembatan untuk turut mengembangkan dan menerapkan secara berdaya guna dan berhasil guna ilmu bidang jalan jembatan dalam pembangunan untuk Indonesia maju. Saya, Muhammad Rizky Pratomo, yang akan menemani Sobat Jafung Jalan dan Jembatan berbincang dengan narasumber kita kali ini. Di sini sudah hadir bersama saya dari instansi pembina Jafung, PKJJ dan PLJJ, Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan, yaitu Ibu Dica Erli, yang lebih dikenal dengan panggilan Ibu Dica. Betul Ibu? Iya, betul. Nah, biar lebih enak nyaman gitu ngobrolnya, kira-kira mau dipanggil Ibu atau Mbak aja nih? Bisa Mbak aja. Oke, baik. Oke. Ya. Gimana kabarnya Mbak Dica? Alhamdulillah baik Mas Tomo. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik juga. Nah, ini Mbak, kita akan mau masuk sekarang mengenai pengelolaan jabatan fungsional nih. Iya. Nah, sebelumnya juga kan saya jabatan fungsional gitu ya Mbak ya, Mbak tahu sendiri juga, dan berubah nomenklaturnya. Iya. Gitu ya Mbak ya. Saya nih sebelumnya teknik jalan dan jembatan nih teman-teman. Dan sekarang berubah nih jadi penata kelola jalan dan jembatan. Nah, itu gimana sih Mbak ceritanya? Baik Mas, jadi terkait perubahan nomenklatur ini ya, itu asal mulanya karena sudah ada terbit gitu ya Permen Pan RB nomor 1 tahun 2023. Jadi itu yang merubah semua peraturan terkait perjafungan ya. Kalau untuk yang nama itu sendiri sebenarnya sudah diatur di Permen Pan RB nomor 81 tahun 2021 ya, terkait penata kelola jalan dan jembatan. Dan untuk yang penata laksananya atau yang keterampilan, kategori keterampilannya itu di Permen Pan RB nomor 82 tahun 2021. Jadi memang di situ terstate gitu ya, kalau di tahun 2023 ini, Desember 2023 itu harus sudah berubah tuh nomenklaturnya dari teknik jalan jembatan menjadi penata kelola jalan dan jembatan. Tetapi karena Perpres tunjangan jabatannya belum disahkan nih oleh Pak Presiden, jadi dari Menpan RB itu sendiri memperpanjang durasinya menjadi 31 Desember 2024. Paling lambat perubahan nomenklatur menjadi penata kelola dan penata laksana jalan dan jembatan. Begitu, Mas. Oke, itu berarti juga tadi sudah disebutkan peraturan-peraturannya ya, baik itu Permen Pan RB, peraturan BKN juga ada ya Mbak ya tadi ya. Betul, iya. Nah, kalau ingin tahu lebih dalam lagi nih kira-kira tuh data atau ada nggak sih Mbak data total Jafung di Indonesia ini ada berapa gitu? Jadi yang terdata di subdit kami ya, selaku unit kerja pembina untuk Jafung penata kelola dan penata laksana, total yang ada di kami adalah 3.071 orang ya, untuk dua-duanya nih, penata kelola dan penata laksana. Tapi ini di luar dari P3K. Ya, P3K itu kan ada ininya ya, penerimaan Jafung juga ya. Betul. Untuk yang ahli pertama khusus, dan itu belum terdata. Tapi di Kementerian PUPR sudah kami cek, ternyata totalnya 721. Jadi yang 3.071 orang ini belum ditambahkan 721. Dan yang untuk dinas ada lagi. Jadi itu yang belum terdata juga. Jadi sebenarnya banyak banget, banyak sekali Mas. Jafung teknik jalan dan jembatan ini banyak sekali ya di Indonesia ini. Nah, ini juga nih Mbak, kita ini kan karena ada perubahan nomenklatur ini nih. Iya. Kira-kira ada batas waktu pengusulan perubahan nomenklaturnya ini nggak sih Mbak? Ada banget, karena kan tadi udah dibatasin ya 31 Desember 2024. Jadi untuk yang Kementerian PUPR itu sudah tutup nih untuk pengajuan perubahan nomenklaturnya. Ini kemarin udah kami proses, terakhir 31 Agustus 2024. Dan untuk dinas masih kami buka
gitu ya, karena masih banyak yang belum memiliki PAK integrasi gitu ya. PAK integrasi mungkin nanti akan dijelaskan selanjutnya. Jadi PAK integrasi ini adalah peralihan nih dari yang konvensional sebelum adanya penilaian yang baru ya. Untuk yang penilaian predikat kinerja itu harus memiliki PAK integrasi, dan untuk yang dinas ini masih banyak yang PAK integrasinya itu belum sesuai dengan persyaratan. Jadi masih yang mensahkan itu dari instansi di daerah. Seharusnya untuk PAK integrasi yang mengesahkan dari instansi pusat gitu ya. Jadi untuk yang di dinas paling lambat 31 Oktober 2024 pengajuan PAK integrasi. Oke gitu ya Mbak. Tadi udah terkait waktu pengusulan perubahannya nih sobat-sobat. Nah sekarang kalau syaratnya itu sendiri apa sih? Oke, syaratnya itu harus mengirimkan ya SK Jafung terakhir, kemudian SK pangkat terakhir. Kalau memiliki PAK konvensional yang terakhir juga dikirimkan ke kami, dan yang terakhir itu portofolio. Jadi riwayat hidup dari yang bersangkutan dengan mencantumkan nomor kontaknya. Nah, itu tadi kita udah tahu kapan harus pindahnya, kapan syaratnya, bagaimana syaratnya juga gitu Mbak ya. Sekarang gimana sih Mbak caranya kalau ada yang mau pindah ke Jafung PKJJ atau PLJJ ini? Oke, baik Mas. Jadi ini sekalian promosi ya. Iya, Kalau silakan misalkan Mbak. mau masuk gitu ya menjadi Jafung penata kelola jalan dan jembatan ataupun penata laksana jalan dan jembatan itu ada persyaratan. Yang utama yang kami lihat adalah usia. Jadi untuk yang mau menuju ke Jafung yang ahli pertama, kemudian ada kategori keterampilan juga di kami ya, itu maksimal usianya itu 53 tahun. Maksimal. Jadi kalau 53 tahun lebih 1 bulan itu nggak bisa kami proses. Mohon maaf nih Mas. Jadi harus maksimal 53. Jadi kalau misalnya mau memproses harus sebelum dari usia 53 gitu. Dan untuk yang jenjang yang ahli madya itu maksimal usia 55 tahun. Itu bisa kami proses untuk perpindahan Jafung ke ahli madyanya. Nah selain itu kami juga ada persyaratan nih berkas yang perlu dikumpulkan ya. Yang pertama itu surat usulan dari, kalau misalkan kita bagi menjadi 3 nih ya, asal berdasarkan asal dari pengusul. Ada yang di dalam Ditjen Bina Marga itu sendiri, kemudian ada yang di luar Ditjen Bina Marga tapi masih satu kementerian, dan terakhir ada yang dari dinas. Jadi yang untuk yang pertama itu pengusulannya itu dari kepala unit kerja ke Sesdijen Bina Marga gitu ya. Jadi kepala unit kerja mengirimkan usulan perpindahan Jafungnya ke Sesdijen. Itu untuk yang internal Ditjen Bina Marga. Dan untuk yang di luar Ditjen Bina Marga tapi masih satu kementerian, misalkan Ditjen Cipta Karya atau Sumber Daya Air gitu, atau Bina Konstruksi, itu bisa juga mengusulkan perpindahan dengan surat pengusulannya dari kepala unit organisasinya kepada Direktur Bina Teknik gitu ya, Direktur Bina Teknik Jalan Jembatan. Kemudian untuk yang dinas itu pengusulannya dari sekretaris daerah. Sekretaris daerahnya kepada Direktur Bina Teknik. Jadi untuk dinas. Dan untuk administrasinya itu ada persyaratan lagi nih, selain tadi ya usia, kemudian surat usulan. Harus ada nih persyaratan untuk SKP. Oke. Itu minimal harus baik di 2 tahun terakhir gitu ya. Kalau misalkan ada yang nilainya di bawah baik, itu mohon maaf belum bisa kami terima juga, karena memang persyaratannya di peraturan Permenpan RB 81 dan 82 itu mempersyaratkan SKP-nya minimal baik untuk 2 tahun terakhir. Kemudian harus seperti biasa ya, daftar riwayat hidup, portofolionya, kemudian ijazah pendidikannya nih. Kalau untuk yang penata kelola itu minimal S1 atau D4 ya. Dan itu jurusannya itu sudah ditentukan, teknik sipil atau selumpun. Jadi di luar itu tidak bisa kami proses. Dan untuk lainnya, administrasi lainnya yaitu terkait SK jabatan, kemudian surat pernyataan memiliki integritas dan moralitas yang baik dari pimpinan, dan yang terakhir itu harus memiliki surat penetapan formasi dari Menpan RB terkait formasi kebutuhan jabatan fungsionalnya. Jadi itu persyaratan yang utama sih sebenarnya dari keseluruhan. Kalau misalnya nggak punya formasi, tidak bisa dilantik itu, kalaupun udah lulus uji kom ya gitu, nggak bisa dilantik karena formasinya belum ada. Jadi memang harus sebelum melakukan perpindahan harus memiliki formasi jabatan fungsional untuk PKPLJJ-nya. Formasinya itu bisa dilihat untuk dinas aja atau semua juga? Untuk semuanya. Di kementerian pun harus memiliki. Udah tahu dulu ya formasinya gitu, ada atau enggak. Betul. Dan juga tadi di waktu surat pengusulan uji kompetensi itu juga ternyata dilihat kan ada dari unit organisasi di luar Ditjen Bina Marga, tapi mungkin Jafungnya juga memang jalan dan jembatan gitu ya, tapi di luar itu. Oke. Jalan dan jembatan. Baik kalau gitu. Nah, sudah mulai
tercerahkan nih kita semua ya sobat-sobat ya. Nah, tadi disebutkan yang terakhir itu terkait surat persetujuan dari BKN perihal kebutuhan informasinya ya. Dari Menpan, Mas. Oh sorry, dari Menpan RB, maaf ya Mbak ya, dari Menpan RB Betul. terkait formasinya. Betul. Nah, untuk mengusulkan perpindahan harus memiliki formasinya dulu kan ya Mbak ya. Iya, betul. Nah, itu kira-kira caranya gimana ya Mbak? Jadi dari unit kerjanya, misalkan ini dari dinas ya, itu harus memiliki perhitungan anjap ABK gitu ya. Kalau misalkan kepegawaian pasti tahu nih anjap ABK itu apa ya. Jadi itu terkait analisis beban kerja, kemudian analisis jabatan, kemudian ada juga peta jabatan gitu ya. Dan yang terakhir itu terkait ininya usulan dari formasi kebutuhan dan existingnya gitu ya. Kalau misalkan sudah ada tuh semuanya, sudah ada melakukan perhitungan yang tadi sudah saya sebutkan, tuh bisa diusulkan ke kami untuk mendapatkan rekomendasi formasi. Jadi itu adalah persyaratan yang diminta oleh Menpan yang nantinya akan jadi dasar Menpan untuk menetapkan formasi yang dibutuhkan oleh unit kerja itu sendiri. Menarik sih, ini mana kita udah langsung mulai coba masuk ke kasus, bukan kasus sih sebenarnya, kayak kita mulai mengalir aja. Dan ini Mbak, misalkan kita semua udah jafung nih Mbak, nah gimana sih Mbak kalau kita ini para jafung-jafung ini ingin naik jenjang gitu loh Mbak. Kita ingin tahu sih gimana caranya, syarat-syarat apa aja sih yang dibutuhin untuk naik jenjang ini, kira-kira gimana tuh Mbak? Nah, untuk naik jenjang ini kan sekarang ada peraturan baru yang nggak pakai dupak kan ya Mbak? Ya betul ya, betul. Karena nggak ada dupak lagi, jadi angka kredit itu dikumpulkan dari penilaian SKP. Jadi kalau misalkan angka kreditnya sudah memenuhi nih untuk naik jenjang, misalkan ahli pertama itu untuk ke ahli muda itu dibutuhkan 100 nih Mas. Jadi kalau misalnya angka kreditnya sudah memenuhi, Bapak Ibu bisa mengusulkan nih untuk proses uji kom karena untuk naik jenjang itu perlu uji kompetensi dulu nih. Kalau misalnya lulus baru bisa diterbitkan SK Jafung di jenjang berikutnya begitu Mas. Jadi selain tadi ya angka kredit sudah memenuhi, ya pasti ada usulan juga dari unit kerja atau unit organisasi daerahnya. Kalau misalkan dari dinas gitu ya. Kemudian angka kredit yang tadi, kemudian SKP. Nah SKP itu juga jadi persyaratan harus minimal baik di 1 tahun terakhir. Kalau ini 1 tahun nih kalau untuk naik jenjang ya. 1 tahun aja cukup. Tapi kalau yang perpindahan tadi 2 tahun ya. Jadi untuk yang untuk naik jenjang ini SKP-nya harus baik dalam 1 tahun terakhir. Kemudian juga melampirkan SK pangkatnya, SK jabatan fungsional terakhirnya gitu ya. Dan terakhir portofolionya juga. Jadi itu persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengusulkan kenaikan jenjang. Lumayan banyak juga ya, dan terinformasi semua ya sobat-sobat PKPLJJ ini. Nah, tadi udah disebutkan juga bagaimana cara naik jenjangnya, syaratnya. Nah, seperti yang kita ketahui sendiri juga tadi kan udah nggak ada dupak ya Mbak ya, semuanya dari penilaian SKP nih sobat-sobat. Tahu saya sih kemarin juga saya sempat bikin juga ya Mbak ya. Nah itu ngisi-ngisi formulir seperti itu ya Mbak ya, berdasarkan hasil penilaian SKP atasan masing-masing ya, betul ya Mbak ya. Mungkin bisa dijelasin nggak sih Mbak penilaiannya itu menggunakan apa gitu? Oke. Jadi kalau misalkan ini lebih ke kayak tutorial ya. Oh iya betul ya Mbak. Jadi kalau untuk yang penilaian yang menggunakan konversi predikat kinerja ini ada 3 form Mas ya. Oke, ada 3 ya. Ini saya sekalian memperkenalkan 3 form. Jadi yang pertama tuh form konversi predikat kinerja ya. Itu adalah form di mana penilaian dari SKP dikonversi menjadi angka gitu ya. Yang isinya nanti mungkin bisa dicek juga di Juknis atau Juklak dari Kementerian PUPR, ada di Permenpan RB nomor 4 tahun 2024 itu ada contoh formnya gitu ya, form 1, form 2, form 3 bisa dilihat juga atau bisa ke admin kami juga, nanti bisa kami share template dari Excel PK konversinya. Jadi untuk form 1, kemudian yang form 2 yaitu form akumulasi, jadi itu jumlah penotalan gitu ya, misalkan dari PK integrasi dijumlahkan dengan penilaian SKP di 2024, kemudian 2025 sampai angka kreditnya itu memenuhi untuk naik jenjang atau naik pangkat gitu. Jadi itu yang terkait form 2. Nah, yang form 3 ini adalah PAK-nya, penetapan angka kredit dari konversi itu sendiri. Ini baru disusun yang terakhir nih. Disusunnya itu saat akumulasinya sudah memenuhi aja. Nggak perlu seperti yang form 1 dan form 2. Kalau form 1 dan form 2 itu setahun sekali minimal.
Tapi bisa diterbitkan di pertengahan tahun jika angka kreditnya sudah memenuhi untuk naik pangkat atau naik jenjang. Jadi di pertengahan diterbitkan, di akhir pun diterbitkan gitu. Kalau untuk yang form 2, form 1 dan form 2. Kemudian yang untuk yang form 3 itu hanya saat angka kreditnya memenuhi saja. Tidak perlu setiap tahun diterbitkan. Nah, begitu sudah angka kredit memenuhi, bisa tuh dilampirkan tuh Mas kalau untuk tadi ya uji kom. Jadi nanti dilampirkan form 1 sampai form 3 dilampirkan. Nah, untuk penilaian itu sendiri itu kan berdasarkan SKP ya. Ya, betul. Jadi misalkan nih Mas Tomo itu di 2023 predikatnya baik. Dan ahli apa? Ahli pertama ya? Ahli pertama, saya masih Oke. ahli pertama. Contoh aja kasusnya Mas Tomo ya. Betul. Kalau misalkan di SKP 2023 itu dengan predikatnya baik, itu kan berarti diubah dipresentasekan jadi 100% ya, Ya. kalau misalkan baik ya. Kalau baik itu 100%, untuk baik sekali itu 150, kemudian nanti turun lagi misalkan kurang itu 75%. Nah, untuk yang Mas Tomo ini kasusnya kan baik sehingga presentasinya 100%. Dikalikan koefisien dari jenjang Mas Tomo. Mas Tomo kan ahli pertama, Betul. koefisiennya dalam setahun tuh 12,5 ya. Jadi 100% kali 12,5 sama dengan 12,5. Jadi angka kredit Mas Tomo selama 1 tahun di tahun 2023 adalah 12,5. Jadi seperti itu yang dituliskan di form pertama. Di form pertama ya, Iya. setiap tahunnya itu nanti. Betul. Ah, Nah, begitu masuk ke form kedua, nanti tinggal dijumlahkan tuh dari yang angka kredit yang PAK integrasi, yang kolom pertama. Kemudian yang kolom keduanya itu tadi konversi dari yang 2023 tadi Mas Tomo yang 12,5 dijumlahkan terus sampai angka kreditnya memenuhi untuk naik jenjang atau naik pangkat ya. Siap. Sekarang Mas Tomonya golongan 3B atau masih 3 oh 3A jadi baru ini baru. oh siap. Bentar lagi langsung Iya, kali muda nih. Amin. Jadi kan kalau misal 3A ke 3B butuh A untuk proses naik pangkatnya kan angka kreditnya 50 ya. Betul. Nah, kalau misalkan angka kreditnya udah 50 itu bisa tuh diajukan. Jadi nanti di close gitu ya di form keduanya ditandatangan oleh atasan langsung. Kemudian menerbitkan form 3 tadi Pak. Nah, langsung diproses untuk kenaikan pangkat gitu. Jadi seperti itu Mas kalau misalkan proses konversinya ya. Untuk yang nanti lain lagi kalau misalkan jenjangnya muda, nanti koefisiennya yang berubah kan. Kalau ahli muda 25 dan ahli madya koefisiennya 37,5. Seperti itu sih ada. Nah, gimana nih sobat? Sudah kebayang ya? Jadi ada 3 formulir nih ya, betul yang Mbak Gisela, form 1, form 2, dan form 3. Nah, misalkan nih Mbak, kita coba langsung kasus aja nggak apa kali ya, Siap. nyobain sekali. Banyak kasus nih. Iya nih. Nah, kita tahu nih Mbak, kita kan ini kalau pengisian formulir ini kan setiap minimal 1 tahun sekali ya Mbak ya. Iya. Dan kalau kurang dari setahun itu bisa, tapi ketika mau naik jenjang atau naik pangkat. Betul. ya Mbak. Betul. Nah, tapi untuk penilaiannya itu sendiri kan seingat saya nih Mbak ya, evaluasi itu per 3 bulan. Betul ya Mbak ya? Iya, kalau Jadi di kan kementerian betul. ya penilaian per 3 bulan sehingga nanti ada kemungkinan ada yang bulan pertama baik, 3 bulan kedua sangat baik. Nah, itu di akhirnya itu nanti saat ngisi form 1 dan form 2-nya itu apakah yang akhir tahunnya aja di rata-ratain semuanya setiap 3 bulan itu atau yang diambil yang paling terakhir di di triwulan terakhirnya misalkan kayak gitu Mbak. Oke, ini pertanyaan bagus nih karena banyak banget yang masih belum paham. Nah, iya. Jadi kalau misalkan pertanyaan Mas ini sebenarnya banyak terjadi juga nih, banyak yang mispersepsi ya. Kalau misalkan triwulan pertama itu baik, kemudian triwulannya kurang baik, kemudian triwulan 3-nya sangat baik. Nah, itu nanti dijumlah di rata-rata kok. Rata-rata seperti itu waktu perhitungan. Tapi penilaian yang benar yang seharusnya itu adalah penilaian yang terakhirnya saja, Mas. Jadi misalkan di di awal tahun itu baik, kemudian yang terakhir ini kurang baik, maka yang diambil adalah yang kurang baiknya dalam setahun. Jadi itu dianggap penilaian atasan selama 1 tahun. Jadi bukan di rata-rata. Oke, baik. Gitu. Paham Mbak. Berarti memang dilihatnya yang penilaian terakhir triwulan terakhir ini adalah penilaian setahun lah seperti itu gitu ya Mbak ya. Betul sekali. Jadi makanya yang dipakai yang terakhir ini. Iya, triwulan terakhir. Oke, udah Iya. lumayan kebayang ya sobat-sobat PKPLJJ ini. Tadi juga itu form 2 dan form 3. Nah, kita coba kasus yang lain lagi nih Mbak kira-kira. Nah, Siap. ketika mau perpindahan jabatan tetapi terkendala oleh usia atau umur. Gimana nih Mbak? Kenaikan jabatan. Iya, perpindahan jenjang jabatan, ya? perpindahan Perpindahan jabatan, Oke, siap. tapi terkendala oleh umur itu kira-kira gimana nih Mbak kasusnya kok kayak gitu? Ya, mohon maaf lahir batin kalau itu nggak bisa diproses, Mas. Aduh. Jadi memang persyaratan utama itu yang kita lihat ya kalau untuk yang perpindahan itu memang dari usia ya. Selain yang banyak tadi yang latar belakang edukasi, kemudian SKP, tapi yang usia ini memang
jadi dasar yang utama yang kami lihat. Kalau misalkan memang sudah di awal udah usianya terlihat, udah misalkan tadi mau ke Madya atau ke Muda kan ada ya batasannya. Kalau mau Muda 53, untuk ke Madya 55. Kalau udah melewati, kami sudah langsung cut di awal kalau misalkan tidak lulus administrasi. Seperti itu Mas, belum bisa kita Berarti proses. setiap para pegawai harus aware lah ibaratnya gitu ya Mbak ya. Betul Ketika sekali. mau pindah jabatan itu kendala umur harus tahu dulu gitu ya Iya, batasan-batasan. betul. Jadi prepare-nya 1 tahun nih Mas, Betul. sebelum proses sebelum ini usia akhirnya ya. Maksudnya batas usianya. Jadi memang 1 tahun terakhir itu kenapa dimintanya 1 tahun terakhir prosesnya, karena memang kami ada proses uji kom gitu ya, uji kompetensi. Di situ proses uji kom ini kan dilakukan oleh BPSDM. Jadi di BPSDM itu sekarang sistem antrian. Jadi nggak bisa langsung pengusulan kita misalkan di bulan September, bulan depan dipanggil, belum tentu juga, karena itu dia, karena banyak Jafung kan tadi udah kami sebut ya tadi ya 7.000-an gitu, plus yang di dinas juga masih banyak juga yang belum kami terdata gitu ya. Dan untuk proses uji komnya kurang lebih kok untuk saat ini itu pemanggilannya 2 bulanan baru bisa diuji kom. Jadi makanya dengan gitu kan masih proses uji kom, masih ada lagi kan hasilnya, pengumuman hasil. Jadi masih ada lama waktu durasi di mana si yang bersangkutan atau yang diusulkan ini ada waktu tunggu. Nah kalau misalkan diusulkan terlalu mepet gitu waktunya dengan batas usianya gitu ya, itu takutnya saat diterbitkan tidak bisa disahkan gitu, karena memang usianya sudah melebihi dari batas gitu. Jadi Takutnya memang sia-sia. ya betul. Jadi preparationnya harus agak disiapkan lah waktunya gitu ya Mbak ya. Yes, betul. Oke, kasus lagi ada lagi nih Mbak. Misalkan kita ini mau pindah jabatannya, mau pindah formasi lah ibaratnya, tapi di tempat kita mau pindah itu belum ada formasinya. Itu kita harus gimana tuh Mbak kira-kira? Oke, jadi kalau misalkan ada kasus seperti itu nih, udah ada minat Iya, untuk pindah, pindah. tapi wadahnya belum ada nih Betul. formasinya. Mungkin dari kepegawaian bisa mengusulkan dulu nih ABK Anjapnya, kemudian peta jabatannya ke kami. Nanti akan kami terbitkan rekomendasi gitu ya, formasi yang nantinya untuk ditetapkan di Menpan. Baru deh bisa diproses tuh kalau misalkan ada yang mau perpindahan ataupun ada kenaikan jenjang gitu. Kalau misalkan formasinya sudah ada, bisa diproses kalau misalkan sudah ada usulan rekomendasi dari kami gitu. Oke, berarti nanti memang mengusulkan dulu gitu ya prosesnya ya Mbak ya, agar formasinya tersedia lah nanti ketika mau pindah gitu ya Mbak ya. Betul. Siap. Nah lanjut lagi juga nih Mbak, kasus. Kita belajar banyak di kasus ya. Kita Siap. kita lebih ke studi kasus aja nih banyak Mbak, biar kasus enak ya. Karena kan pasti pertanyaan terkait jabatan fungsional itu kan beragam ya, sobat-sobat, betul. Nah kita juga misalkan ini Mbak, lagi ada pegawai yang sedang tugas belajar. Oke. Nah, apakah lagi tugas belajar itu nanti bisa sambil mengajukan kenaikan jenjang kah Mbak, atau bagaimana nih Mbak kira-kira? Oke, kalau misalkan sedang tugas belajar Iya, itu betul. kan status Jafungnya itu dinonaktifkan. Oh, jadi dinonaktifkan dulu ya kalau lagi tugas belajar tuh ya. Iya. Jadi karya siswa gitu atau gimana? Betul, jadi sebagai pelaksana lagi, bukan sebagai Jafung. Jadi begitu nanti sudah selesai Jafungnya, maksudnya tugas belajarnya kan dikembalikan lagi gitu ya ke unit kerja. Nah, di situ ada jeda tuh di mana saat dia dikembalikan gitu ya ke unit kerja masing-masingnya sampai diterbitkan lagi SK Jafungnya. Nah, itu di situ di jeda itulah bisa diusulkan tuh untuk proses misalkan tadi kenaikan jenjang ya. Betul. Bisa diproses di jeda itu karena kan kurang lebih untuk penerbitan SK Jafung itu kurang lebih 2 bulanan aja itu, jadi bisa nanti jadi proses ini antrian tadi kan kita uji komnya ngantri, jadi bisa diusulkan dulu sampai nanti SK Jafungnya terbit bisa kita proses untuk uji kom. Oke, itu kalau yang jenjang ya Mbak ya. Kalau kalau pangkat juga sama atau gimana Mbak? Kalau pangkat kan reguler Reguler ya. Oh ya, bisa betul langsung sih. otomatis walaupun tugas belajar sudah bisa. Tugas belajar tuh nanti angka kreditnya juga gimana nih Mbak? Saya agak kurang kebanyakan atau Oke. Kalau Gimana untuk yang tugas belajar kan tadi kembali lagi ya, Jafungnya dinonaktifkan. Betul. Jadi nggak perlu membuat PK konversi. Ya, jadi nanti yang bisa diklaim dari hasil tugas belajar itu adalah ijazah. Ijazah misalkan S2, S3 ya. Yang pasti wajib ada pencantuman gelar dari BKN.
Jadi ijazah itu udah ada ininya, PG-nya ya, pencantuman gelar dari BKN, baru bisa diklaim tuh nanti begitu dia kembali menjadi Jafung, Iya, betul. bisa diklaim di state gitu ya, diakumulasi tadi di form kedua, akumulasi itu nanti tertulis peningkatan pendidikan. Nah itu nilainya I1 ijazah itu 25% dari kebutuhan angka kredit untuk naik pangkat. 25% untuk kebutuhan angka kredit naik pangkat. Iya, jadi misalkan tadi kan misal contoh nih Mas Iya. Tomo ya, 3A ke 3B itu kan kebutuhannya 50 untuk 50. naik pangkat. Jadi 25% dari 50. Gitu, itu angka kredit yang didapatkan dari mengklaim si ijazah itu. Oke. Meskipun itu nanti tugas belajar 1 tahun atau 2 tahun gitu, Mbak. Iya. Yang diklaim tetap 25%. Betul. Baik. Hanya itu saja yang bisa Oke. diklaim. Bentuknya tugas belajar ini ya, Mbak. Iya. Oke, udah segi kebayangin nih untuk teman-teman PKPLJJ yang lagi tugas belajar gitu ya, udah kebayang seperti itu. Nah, untuk pengaktifan Jafung itu sendiri tuh gimana sih Mbak prosesnya? Kalau pengaktifan itu kan dilakukannya di kepegawaian ya. Nanti dari kepegawaian akan memproses ke Biro Kepegawaian dan Ortala yang di Kementerian PUPR. Kalau misalkan di dinas ya nanti ke BKD-nya masing-masing. Jadi kalau untuk pengaktifan tidak melalui dari unit kerja instansi pembinaan. Bisa diproses di kepegawaian langsung gitu. Oke. Nah, sudah banyak hal nih yang udah diobrolin sama kita, sama Mbak Dica khususnya yang memberikan informasi bagaimana syarat-syaratnya, naik jenjang dan juga cara pindahnya juga ya Mbak ya, informasi yang lengkap sekali nih ini yang kita dapatkan terkait pengelolaan jabatan fungsional jalan dan jembatan ini ya Mbak ya. Iya. Nah, mungkin kalau di sini ada dari sobat PKPLJJ yang lainnya yang ingin bertanya nih Mbak ya, terkait hal-hal pengelolaan jabatan fungsional ini bisa kemana? Nanti mungkin ada layanan adminnya sendiri ya Mbak ya? Iya ada kami. Nanti bisa melalui admin kami di jam kerja gitu ya. Biasanya dari jam 8 sampai jam 4 gitu. Nanti bisa dihubungin kalau misalkan ada kesulitan terkait gimana cara penyusunan perkara konvensi atau terkait ya kendala-kendala saat penerbitan SK seperti apa Jafungnya bisa dikomunikasikan di admin kami. Oke, nanti ada layanan nomornya ya, rekan-rekan semua untuk admin Jafung. Tapi sobat-sobat juga harus ingat Sabtu, Minggu dan hari libur nasional libur ya Mbak ya. Sudah pasti. Tuh, paling seperti itu ya Mbak ya. Nanti mungkin juga bagi sobat-sobat yang ingin nanya silahkan aja langsung ke nomor layanan admin itu sendiri ya. Nah, bagi sobat-sobat juga yang ingin tahu selain dari pertanyaan-pertanyaan melalui nomor layanan admin, bisa juga mungkin ya Mbak ya, ada sosial media mungkin di sini nih, asosiasi profesi ini. Nah, kalau ingin tahu lebih banyak terkait asosiasi profesi penata kelola dan penata laksana jalan dan jembatan, mungkin bisa ikuti atau pantau sosial medianya melalui Instagram, yaitu @asprofjatan dan juga website www.pkpljj.org. Mungkin seperti itu ya Mbak ya, udah banyak banget. Wah, luar Masih banyak biasa kayaknya, sekali. tapi kayak disimpan dulu Mas. Waduh. Iya nih, terima kasih banyak loh Mbak Dica udah memberikan banyak informasi terkait pengelolaan jabatan fungsional jalan dan jembatan ini, dan semoga juga sobat-sobat PKPLJJ lainnya juga terbayanglah apa yang sudah dijelaskan oleh Mbak Dica ini. Nah, mungkin itu aja dari kita semua ya Mbak Dica ya. Terima kasih banyak. Terima kasih Mas. Mungkin kita tutup aja kali ya Mbak, karena udah semuanya udah selesai ini. Saya Muhammad Rizky Pratomo dan Saya Dica Rian Jelati. kami pamit undur diri dan sampai jumpa. Dan PKPLJJ Menjalani dengan hati, menjembatani solusi.